Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati kelas 6 SD Muhammadiyah Imam Suwoto yang berbahagia, marilah sebelum pembelajaran matematika kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan. Berdoa mulai, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rabbi zidni ilma. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita sampai ke bagian aplikasi operasi hitung bilangan cacah, yaitu tentang penyelesaian masalah sehari-hari bilangan campuran, operasi hitung campuran cacah. Langsung untuk menuju slide berikutnya. Nah, yang perlu teman-teman kuasai dalam penyelesaian operasi hitung campuran yang kita wujudkan dalam soal cerita adalah yang pertama, teman-teman harus mampu memahami soal cerita dengan baik. Untuk kelas atas, harusnya teman-teman sudah mampu membaca lancar dan tahu isi yang dibaca. Nanti kalau dalam soal sudah membaca soal kok belum tahu, silahkan teman-teman ulang membacanya 2-3 kali agar paham isinya. Nah, kalau sudah soal ceritanya sudah dipahami, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menuliskan bilangan kunci dan kalimat matematikanya. Nah, bilangan kunci apa toh? Biasanya dalam soal cerita itu seperti diketahuinya apa, yang ditanya apa, itu bilangan kuncinya yang harus teman-teman tulis. Bisa di ore-orean, bisa di dalam buku tugas. Dan selanjutnya setelah bilangan kuncinya diketahui, dibentuklah kalimat matematika dari bilangan kuncinya tersebut. Lanjut yang harus dikuasai yang ketiga setelah tahu kalimat matematikanya, yaitu menghitung dengan runtut. Kita harus menghitungnya dengan runtut. Setelah kita menghitung dengan runtut, langkah terakhir yaitu menuliskan simpulan jawaban. Yaitu seperti misal yang ditanyakan apa, simpulannya jadi koma, pertanyaan ringkasan pertanyaannya, dan jawaban akhirnya. Itu saja teman-teman yang perlu dikuasai yang dalam penyelesaian soal cerita ini. Ada 4 poin, teman-teman bisa pahami. Semoga dengan 4 langkah tersebut hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal. Nah, kita aplikasikan sekarang ke dalam bentuk soal. Contoh soal yang pertama. Dalam acara sosial, Falah mendapatkan tugas membagikan 5 kardus besar yang masing-masing berisi 70 bingkisan untuk anak panti beserta pembina pantinya. Jika jumlah anak di panti ada 30 dan pembinanya ada 5, berapa bingkisan yang diterima tiap penghuni panti? Nah, tadi langkah awal adalah membaca, memahami soal dengan baik. Kalau belum paham, kita ulang 2-3 kali. Kemudian yang kedua yaitu mengambil kalimat intinya. Kita ambil kalimat intinya, kalimat bentuk matematika intinya, yaitu 5 kardus. Tiap kardus 70 bingkisan. Anak di panti 30, pembinanya 5. Yang ditanyakan adalah bingkisan yang diterima tiap penghuni panti atau tiap orang dalam panti asuhan yang digunakan untuk acara sosial. Nah, kalau sudah tahu matematik kuncinya,
bilangan kunci-kuncinya. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyusun kalimat matematikanya. 5 kardus, tiap kardus 70 bingkisan, berarti 5 kali 70 akan dibagikan secara merata. Berarti dibagi lah, tandanya operasi hitungnya ya pembagian ke tiap penghuni panti. Nah teman-teman dipahami, penghuni pantinya tadi tidak hanya anaknya saja, tapi juga ada pembinanya. Berarti karena ada kata-kata 30 dan pembinanya ada 5, kita tulis dalam kurung 30 dan itu kita ganti dengan penjumlahan dan plus 5 dan atau jumlah 30 ditambah 5 sama dengan. Nah kalau sudah ini silahkan perhatikan mana dulu yang harus didahulukan dalam menghitung. Kali bagi kurung, berarti kita mendahulukan yang ada di dalam kurungnya. Nah 30 tambah 5 kita masukkan ke sini 35. Pembagiannya belum digunakan, kita tulis kembali. Terus yang depan belum kita hitung, kita tulis juga 5 kali 70. Nah sudah ini kita urutkan, ini ada kali dan bagi. Kali dan bagi diingat-ingat kemarin kedudukannya seimbang, kedudukannya sama, maka boleh dikerjakan dari harus dikerjakan dari depan. Kecuali nanti kalau ada aturan pakai per, teman-teman boleh mensederhanakan. 5 kali 70 350 dibagi 35. Nah ini 35 berarti 35 bagi 35 hasilnya 1, 0 bagi 35 hasilnya adalah 10. Hasil akhirnya adalah 10. Terus langkah yang terakhir menuliskan kesimpulannya. Jadi bingkisan yang diterima tiap penghuni panti adalah 10 bingkisan. Nah teman-teman, demikian untuk contoh soal yang pertama, soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Dalam soal contoh yang pertama ini ada operasi kali, bagi, dan kurung dan serta penjumlahan. Lanjut untuk contoh yang kedua. Pak Adam mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dimuat di setiap wadah? Nah, langkah pertama tadi ya, dipahami soal ceritanya dengan baik. Kalau belum paham, bisa diulang kembali membacanya. Kalau sudah dipahami, dari kalimat-kalimatnya ini kita tulis bilangan kuncinya. Yang dari kalimat pertama, Pak Adam mempunyai 3 kandang ayam, berarti nanti ditulis 3 kandang. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya ayam jantan. Berarti per kandang itu isinya hanya 40 ekor. Tapi 40 ekor itu yang jantan saja ada 12, sisanya berarti otomatis selain 12 ini berarti ayam betina. Terus pada suatu hari ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Ini salah ketik ya, ayam betina bertelur 1 butir. Terus telur tersebut ditempatkan
secara merata ke 14 wadah, berarti dibagi secara rata. 3 kandang, kandangnya 40 ayam, 12-nya jantan, berarti nanti kita ketahui betinanya berapa. Suatu hari per ayam betinanya bertelur 1 butir. Hasil telurnya dimasukkan ke 14 wadah. Pertanyaannya adalah telur setiap wadah isinya berapa. Nah, langkah yang kedua setelah tahu bilangan kuncinya yaitu menulis kalimat matematikanya dari bilangan kunci ini. Nah, 3 kali dalam kurung kan. Nah, teman-teman, kita kan mau tahu ayam betinanya ada berapa. Berarti harus kita tulis 3 kali 40 kurangi 12 dibagi 14. Hasilnya kita diamati kali ada kurung, ada bagi, berarti mendahulukan yang perkaliannya. Perkaliannya 40 kurangi 12 sama dengan 3 sama dengan 28. 3 kalinya tetap kita tulis. Terus baginya juga kita tulis. Nah, ini runtut seperti ini. Tidak boleh ngitung kok ininya saja, yang depan dan belakang tidak tulis. Runtut itu harus ditulis secara berurutan. Nah, setelah seperti ini ada kali, ada bagi. Tidak boleh ngerjakan ini dulu, ininya tidak ketulis. Tapi runtut kita tulis semua, kita urutkan dari depan karena kedudukan kali dan bagi sama. 3 kali 28, tulis 84 dibagi 14. 84 bagi 14 sama dengan 6. Hasil akhir jadi telur yang dimuat di setiap wadah ada 6 butir. Demikian teman-teman untuk contoh soal yang kedua. Insya Allah bisa dibaca kembali agar paham. Oh iya ya, seperti itu. Ternyata mudah seperti itu. Nah, karena sudah selesai, kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.